Pak Kapolri, selamat pagi. Enggak, ini saya di Tanjung Priok. Ada keluhan, banyak keluhan dari para driver kontainer yang berkaitan dengan pungutan liar, pungli di Fortune, di FPCT, One, kemudian di Depo Diva. Pertama itu. Yang kedua juga kalau pas macet itu banyak driver-driver yang dipalak sama preman-preman. Ini keluhan ini tolong bisa diselesaikan. Itu aja, Pak Bori. Yang kami amankan sekarang ada 49 orang dengan perannya masing-masing, dengan kelompok-kelompok masing-masing di pos-pos masing-masing di dua PT di sini, baik itu PT DKM dan juga PT GFC yang diamankan. Dari Polres Utara sendiri ini telah mengamankan 42 orang, baik oleh Polres Metro Jakarta Utara sendiri. Dari Satreskrimnya itu ada di 2 TKP yang saya sebutkan tadi, ada yang 12 orang, kemudian ada yang 16 orang. Kemudian di Polsek juga, Polsek Cilincing dan Polsek Tanjung Priok mengamankan ada 6 dan ada 8. Juga dari teman-teman Polres Metro Tanjung Priok KP3. UTC gak ada pungli, gak bisa muat. Mobil di setiap blok numpuk. No, numpuk. Gak ada pungli, gak dimuat. Masa muat satu, istirahatnya setengah jam, baru maju lagi. Wah, apa kata dunia. Makanya Indonesia pengen kayak luar negeri. Gak bakalan bisa. No, lihat posisinya. Saya ingin menanggapi isu yang lagi ramai beberapa hari ini tentang kedatangan Presiden Jokowi ke Pelabuhan Tanjung Priok. Dengan isu yang dibawa adalah tentang pungutan liar dan premanisme di Pelabuhan Tanjung Priok. Pertama saya ingin mengatakan bahwa ini bukan isu baru. Setidaknya kami dan teman-teman buruh pelabuhan telah memperjuangkan hal ini pada tanggal 11 sampai 12 November tahun 2000, dan bahkan saat itu kami melakukan aksi mogok untuk menutup pelabuhan mulai dari pos 9 sampai ke Jaya City Koja. Memang pungli yang terjadi di pelabuhan itu sudah sangat parah dan masif. Pertama yang dihadapi adalah pungutan liar yang dilakukan terhadap para pengemudi trailer atau pengangkut kontainer PT Kemas itu, mulai di jalanan sampai di dalam Pelabuhan Tanjung Priok. Kalau di luar itu dilakukan oleh para preman dan dilakukan oleh oknum aparat, sehingga penghasilan para supir itu sangat minim jadinya. Dan di dalam pelabuhan itu dilakukan oleh para pekerja pelabuhan dan instansi yang ada di pelabuhan. Nah, ketika ini diperjuangkan dan apabila diterapkan, maka akan menimbulkan seperti yang kita lihat belakangan ini, akan ada gejolak di dalam dan terjadi slowdown. Itu akan terjadi memperlambat. Jadi kita heran juga kenapa ini bisa berlangsung terus-menerus dari tahun ke tahun, tidak ada perubahan. Padahal sudah beberapa kali aksi yang dilakukan perlawanan terhadap penghapusan pungli ini, tidak ada perkembangan yang signifikan. Nah, sebenarnya pungli-pungli ini menyebabkan kerugian di banyak pihak, bukan hanya di para supir sendiri, ini juga menyebabkan kerugian di pihak pengusaha tracking. Sehingga selama ini yang kita lihat ada tuntutan-tuntutan supir kepada perusahaannya, kenapa dia diupah murah. Nah, pungutan-pungutan liar ini
selain kepada supir juga dilakukan terhadap pengusaha. Jadi sudah menjadi rahasia umum, kita lihat bagaimana truk-truk di pelabuhan itu tidak layak jalan, tetapi bisa berjalan sampai hari ini. Ada apa di dalamnya kan itu. Maka harapan saya ini perlu dibuka di zaman reformasi, di zaman pemerintahan Jokowi, ini perlu dibuka seluas-luasnya. Karena dalam hal ini saya berani mengatakan bahwa negara dirugikan. Rakyat dirugikan, negara dirugikan dengan banyaknya pungli-pungli yang ada di lapangan. Kedatangan Jokowi ke pelabuhan, mudah-mudahan ini bisa menjadi solusi, mengurangi atau menghapus pungutan liar yang dilakukan di dalam. Dan harapan saya ini semoga perubahan ini konsisten. Bukan hanya isu sesaat. Hari ini kita dengar contohnya Kapolri memerintahkan para anak buahnya untuk menangkap para preman dan pelaku pungutan liar. Semoga kedepannya ini bisa konsisten dilakukan, dan kita lihat juga selama ini kita mendengar contohnya ini pelabuhan Tanjung Priok itu pelabuhan internasional, bahkan namanya dirubah dari Pelindo 2 tadi menjadi IPC, nama yang sudah keren, tetapi dalam layanan kita lihat bahwa layanan mereka ini masih sangat tradisional. Jadi harapan saya semoga perubahan ini tetap konsisten dilakukan sehingga pungutan liar di dalam pelabuhan itu boleh dihapuskan dan para buruh di pelabuhan penghasilannya akan meningkat. Terima kasih.